Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Rudin. Saya sebagai moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas tentang materi teori dan konsep dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, dimohon teman-teman dapat menyimak dan memahami apa yang kami sampaikan dalam video berikut ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Maimunah Matia, NIM 4119051. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari karyawan. Jadi, karyawan itu sendiri merupakan aset yang paling berharga, yang paling penting, dan merupakan tulang punggung dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, setiap karyawan itu memiliki perannya tersendiri dalam berkontribusi terhadap kegagalan maupun keberhasilan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, setiap individu yang berada di dalam organisasi merupakan sumber daya yang sangat penting yang harus dihargai, dipelihara, serta dipertahankan. Contohnya dipelihara itu kayak kita sebagai karyawan diberi jaminan kesehatan oleh suatu perusahaan. Kemudian karena itu karyawan adalah sumber daya yang sangat penting yang dapat dikatakan sebagai sumber daya yang sangat vital. Manajemen pada suatu organisasi ataupun pemilik perusahaan harus menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja agar menjadi sumber daya manusia yang diperlukan di kemudian hari. Dan sumber daya manusia itu sendiri atau karyawan itu harus dikembangkan dan dipersiapkan untuk menghadapi situasi dan tantangan di masa mendatang, bahkan untuk menghadapi situasi terburuk yang tanpa diduga. Jadi pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia itu sendiri dapat didefinisikan sebagai inisiatif bersama antara pekerja dan pemberi pekerja. Pemberi pekerjanya itu adalah manajemen perusahaan, di mana di sini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang ada. Pengembangan SDM ini sangat penting bagi karyawan karena karyawan ini perlu mengikuti pengembangan itu tersebut supaya perkembangan di dalam industri ini dapat maju dan untuk bertahan juga dari persaingan yang ketat. Sedangkan perusahaan juga memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapainya suatu organisasi tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Atsiki Arvinka Putri, NIM saya 4111905. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau sebuah organisasi. Yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu dan kelompok harus diperhatikan untuk mencapai potensi kerja yang lebih maksimal lagi. Berikut tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Yang ketiga, semua berjalan dengan efisien. Yang keempat, meningkatkan tingkat pelayanan kepada konsumen. Yang kelima, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang keenam, dapat menciptakan moral pegawai atau manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hani Umiati, NIM 4111936. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan SDM. Prinsip-prinsip pengembangan SDM akan digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan SDM agar berjalan dengan baik. Menurut Suprihanto 2001-88 antara lain, yaitu yang pertama, adanya dorongan motivasi dari trainer, misalnya persiapan transfer atau
promosi. Yang kedua, adanya kemajuan program report. Yang ketiga, adanya penguatan reinforcement. Yang keempat, adanya partisipasi yang aktif. Yang kelima, adanya latihan diberikan demi kelangsungan pengembangan. Yang keenam, latihan harus mengingat adanya perbedaan individual yang different. Yang ketujuh, trainer yang selektif mau dan mampu melakukan. Yang ke-8, diusahakan training yang dilakukan harus sesuai dengan metode yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurita Sasti dari kelompok 2, NIM saya 4111961. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pelatihan dan perkembangan SDM untuk perusahaan. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian. Skill training merupakan keahlian atau jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang. Retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah melalui hal ini. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga ada cross functional training. Cross functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antar fungsional satu dengan yang lainnya. Pentingnya perkembangan SDM untuk bisnis yang lebih baik. Yang keempat ada team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Yang keenam ada bahasa training atau pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value atau tambahan pada karyawan. Yang keenam ada teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Strategi tepat untuk mengembang SDM dalam perusahaan. Yang ketujuh ada creativity training. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Duyanti dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siapa saja peserta pengembangan sumber daya manusia. Jadi, peserta yang akan mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan itu adalah karyawan, baik itu karyawan baru ataupun karyawan lama, baik tenaga operasional ataupun karyawan manajerial. Pengembangan sumber daya manusia yang tepat itu juga akan memberikan efek yang baik kepada setiap karyawan. Di sini, karyawan dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan lebih mendalam lagi untuk dapat memahami perkembangan perusahaan, memahami sasaran yang akan dicapai perusahaan, mengerti akan perlunya kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan, dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh setiap perusahaan, dapat memahami setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan, mampu melakukan
hubungan-hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, mampu memahami kebijakan dalam peraturan yang berlaku dalam perusahaan, mampu memahami sistem dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas perusahaan. Yang terakhir, mampu memahami dan menerapkan perilaku yang mendukung dan dituntut oleh perusahaan. Nama saya Gia Celia Yunda dari kelompok 2. Beberapa metode perkembangan SDM yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode pengembangan SDM yang paling umum digunakan. Biasanya dilakukan agar para karyawan terampil dalam menjalankan tugasnya. Namun pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Kedua ada magang. Magang biasanya diberikan kepada karyawan-karyawan baru yang belum memiliki keterampilan yang mumpuni. Melatih karyawan baru tersebut, para karyawan yang sudah berpengalaman diterjunkan dan untuk mengajari karyawan baru tersebut. Tiga ada pendidikan. Metode pengembangan SDM ini adalah memberikan pendidikan formal kepada karyawan atau memberikan kesempatan para karyawan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Misalnya karyawan lulusan SLTA atau SMA diberikan beasiswa untuk melakukan pendidikan di bangku kuliah, baik untuk tingkat D3 atau S1, tergantung kebijakan perusahaan tersebut. 4 ada rotasi kerja. Tujuan dari metode perkembangan SDM ini adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan. Biasanya karyawan dari satu divisi dipindahkan ke divisi lain. Sebelum dipindahkan, para karyawan tersebut mendapatkan bimbingan atau instruksi kerja terlebih dahulu. Yang kelima ada studi banding. Studi banding adalah metode pengembangan SDM dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau berlaku di tempat lain. 6 ada uji kompetensi. Metode pengembangan SDM dengan sistem uji kompetensi ini sering juga disebut dengan uji kemampuan. Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi. Yang ketujuh ada bimbingan. Metode pengembangan SDM ini biasanya diberikan kepada karyawan untuk semakin meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. Selain untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, juga sebagai sarana untuk transfer kemampuan dari karyawan atau orang yang sudah jauh berpengalaman di suatu bidang pekerjaan. Yang kedelapan itu ada outbound. Metode pengembangan SDM dengan cara melakukan outbound sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempererat kekompakan di antara para karyawannya dari level paling atas sampai level paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Amelia Rudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam pengembangan sumber daya manusia. Perlu kita pahami dan ketahui bahwa analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai sebuah tujuan, baik tujuan itu dalam jangka panjang maupun tujuan dalam jangka pendek. Nah, dalam hal ini pula kita perlu mengetahui bahwa dalam analisis SWOT tentu ada sebuah metode, di mana metode ini dilakukan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Nah, ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi internal atau disingkat dengan IFAS, kepanjangan dari Internal Strategic Factor Analysis Summary, dan
kedua, faktor eksternal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi eksternal atau disingkat dengan EFAS dalam kepanjangan dari External Strategy for Analysis Summary. Nah, setelah matriks faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukkan dalam metode kuantitatif, yaitu matriks SWOT untuk perumusan strategi kompetitif perusahaan maupun sebuah organisasi. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia, banyak sekali faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kenapa sih analisis harus dilakukan? Karena dimaksudkan untuk melakukan telaah terhadap berbagai situasi atau keadaan lingkungan, baik lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternalnya. Nah, salah satu instrumen penting mengantisipasi situasi dan kondisi sangat perlu menggunakan analisis SWOT ini, seperti yang ditegaskan oleh Hanger dan Whelan dalam kutipannya. The factors are most important to the corporation future are repeat to a strategic factor and summarized with the acronym SWOT. Jadi SWOT itu kepanjangan dari strategic, weakness, and opportunity dan threat. Oke. Nah, di mana di sini ada arti analisis SWOT mengembangkan strength, artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya kesempatan, dan threats artinya ancaman. Pendekatan ini berusaha mengembangkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan internal organisasi atau internal organisasi ini disebut dengan looking in. Nah, dengan memperhatikan kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman yang ada dari lingkungan eksternal atau looking out. Nah, dalam hal ini juga berkenaan dengan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah, dan juga pula komponen tersebut akan dibahas satu persatu. Nah, yang saya sebutkan 4 tadi, yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Maaf. Faktor yang menjadi kekuatan dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia adalah setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah, baik dalam bentuk program pembangunan atau program pembangunan jangka menengah nasional maupun undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai pedoman bagi para pelaksana di lapangan. Nah, prioritasnya itu pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah bahwa pembangunan sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, dan disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kesini semakin berkembang. Nah, di Indonesia juga telah diadakan berbagai pendidikan dan pelatihan dari berbagai bidang atau profesi dengan maksud meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan profesionalisme pegawai agar diperoleh kinerja yang optimal. Nah, yang kedua ada kelemahan atau weaknesses. Dalam pengembangan dan pembinaan aparatur negara masih diketahui atau masih ditemui sistem analisis. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kesempatan atau opportunities. Nah, perkembangan dunia yang semakin terbuka dan memerlukan kepekaan bagaimana memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Ada sebuah pandangan yang menyatakan bahwa peluang yang terbuka tidak memiliki fungsi apa-apa tanpa dapat memanfaatkan secara proaktif. Nah, di mana kesempatan-kesempatan yang hadir dan dapat
dipetik dari ekspansi global adalah bagaimana caranya kita mampu mengakses berbagai informasi dunia yang dapat membantu dalam hal untuk mengembangkan sumber daya manusia kita. Nah, adapun dari berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, baik dalam bentuk pendidikan, bentuk pelatihan, seminar, workshop, baik yang diselenggarakan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang memberikan ruang gerak bagi setiap aparat maupun manajer untuk terus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia kita dalam penguasaan iptek memberikan kesempatan atas untuk merebut pasar dunia. Bahkan lulusan SDM kita dari luar negeri dan bahkan dalam negeri memberikan sponsor pendidikan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Nah, poin yang terakhir atau pembahasan kelima adalah adanya ancaman atau threats. Ancaman yang utama dari luar adalah adanya perkembangan iptek berupa arus teknologi komunikasi dan menghilangnya batas ruang dan waktu. Ketika memasuki pasar bebas, maka perlu antisipasi dampak negatif dari ekspansi tersebut. Nah, hal ini akan terasa ketika terjadinya persaingan yang semakin tajam dan semakin meruncing yang dapat menghendaki produk maupun layanan yang harus berorientasi pasar. Nah, pengaruh global bukan hanya mengakibatkan tertinggalnya kita dalam teknologi, akan tetapi mempengaruhi pula pada pola atau budaya bangsa. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan dan jelaskan tentang materi analisis SWOT dalam pengembangan sumber daya manusia. Kurang lebih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. Secara umum terlihat dari aspek internal dan eksternalnya. Yang pertama, saya akan membahas faktor internalnya. Poin pertama, misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapainya, diperlukan perencanaan yang baik serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Poin kedua yaitu ada strategi pencapaian tujuan. Setiap organisasi mempunyai strategi tertentu. Hal ini menentukan apakah pada organisasi tersebut mengadakan kegiatan atau program pengembangan sumber daya manusia atau tidak. Poin ketiga ada sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Dan untuk poin terakhir yaitu ada teknologi yang digunakan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Poin pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan perundang-undangan, peraturan pemerintah, adalah merupakan arahan yang harus diberitahukan oleh organisasi. Poin yang kedua, sosio budaya masyarakat. Faktor ini perlu dipertimbangkan karena suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio budaya yang berbeda. Poin ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar organisasi saat ini telah sedemikian pesatnya. Untuk itu, organisasi harus mampu memilih teknologi yang tepat untuk organisasinya. Perkenalkan, nama saya Renata, NIM 41119066. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang pengembangan karir. Pengembangan karir pada dasarnya berorientasi pada perkembangan perusahaan atau organisasi dalam menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. Setiap organisasi harus menerima kenyataan bahwa eksistensinya di masa mendatang tergantung pada sumber daya alam yang kompetitif. Sebuah organisasi akan mengalami kemunduran dan akhirnya dapat tersisih karena ketidakmampuan menghadapi pesaing. Kondisi seperti ini mengharuskan organisasi untuk melakukan pembinaan
karir pada pekerja yang harus dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Pengertian dari pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu rangkaian urutan posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai sikap dan motivasi yang terjadi pada seseorang karena dengan penambahan atau peningkatan usianya yang menjadi semakin matang. Pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keefektivitasan pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Menurut Hasto Djoko Nurutomo dan Meilan Sugiarto, memberikan 9 contoh faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan karir individu di suatu organisasi, yaitu yang pertama ada hubungan pegawai dan organisasi, kedua personalia pegawai, ketiga faktor eksternal, keempat politiking dalam organisasi, kelima sistem penghargaan, keenam jumlah pegawai, ketujuh ukuran organisasi, kedelapan kultur organisasi, dan yang kesembilan adalah tipe manajemen. Tahap-tahap pengembangan karir. Menurut Deshler mengemukakan adanya tahap-tahap utama dari siklus karir, yaitu yang pertama ada tahap pertumbuhan. Tahap ini berlangsung kira-kira sejak lahir sampai usia 14 tahun. Dalam tahap ini, orang-orang mengembangkan pemahaman mandiri melalui identifikasi dan interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan guru. Yang kedua ada tahap penjelajahan. Tahap ini terjadi pada periode usia 15-24 tahun. Pada tahap ini, individu secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha untuk mencocokkan alternatif-alternatif ini dengan minat dan kemampuannya, serta mencoba memulai suatu pekerjaan. Yang ketiga ada tahap penetapan. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 24-30 tahun, yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Pada tahap yang ketiga ini, terdapat 3 subtahap. Yang pertama ada subtahap percobaan. Pada subtahap percobaan ini berlangsung pada usia 25-30 tahun, di mana pada subtahap ini individu menetapkan bidang pilihan yang cocok dan jika tidak cocok berusaha mengubahnya. Yang kedua ada subtahap pemantapan. Subtahap ini berlangsung pada usia 30-40 tahun. Selama subtahap ini, tujuan kedudukan perusahaan ditetapkan dan perencanaan karir yang lebih eksklusif dijalankan untuk menetapkan urutan bagi pemenuhan tujuannya tersebut. Subtahap yang terakhir yaitu ada subtahap krisis pertengahan akhir. Subtahap ini berlangsung pada usia 40 tahunan. Selama subtahap ini, orang sering membuat penilaian baru yang besar atas kemajuan mereka berhubungan dengan ambisi dan tujuan awal karir mereka. Tahap yang selanjutnya yaitu ada tahap pemeliharaan. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 45-65 tahun. Selama tahap ini, orang mengamankan tempatnya dalam dunia kerja. Subtahap kemerosotan yaitu adalah tahap yang terakhir. Tahap ini disebut juga usia pensiun, di mana individu menghadapi prospek harus menerima berkurangnya level kekuasaan dan tanggung jawab. Indikator pengembangan karir. Indikator pengembangan karir menurut Asyotang adalah yang pertama ada kebijakan organisasi, kedua prestasi kerja, yang ketiga latar belakang pendidikan, yang keempat pelatihan, kelima pengalaman kerja, keenam kesetiaan pada organisasi, dan yang terakhir adalah keluasan bergaul dalam hubungan antar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubatul Ila Mufliha dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi menurut Niti Semito yaitu pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Promosi juga memiliki nilai yang sangat berarti karena merupakan sebuah pengakuan atau hasil dari prestasi karyawan. Promosi juga memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan. Karena dengan adanya promosi, kestabilan perusahaan dan moral karyawan akan terjamin. Apabila seorang karyawan memperoleh promosi, maka jabatan dan kompensasi yang akan diterima otomatis akan meningkat.
Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar promosi menurut Handoko. Yang pertama ada pengalaman, kecakapan, dan kombinasi antara pengalaman dan kecakapan. Kemudian ada syarat penetapan promosi menurut Niti Semito. Yang pertama yaitu pengalaman, karena dengan banyaknya pengalaman, maka diharapkan kemampuan kerja yang tinggi, ide yang bagus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Hal ini mempunyai alasan karena dengan lebih tingginya tingkat pendidikan, maka diharapkan karyawan mempunyai pandangan pemikiran yang lebih baik. Yang ketiga yaitu loyalitas. Dengan adanya loyalitas yang tinggi, karyawan diharapkan memiliki tanggung jawab yang besar. Yang keempat yaitu kejujuran, karena kejujuran adalah syarat utama yang harus diperhatikan. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Apabila karyawan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kecil, maka demikian juga ketika karyawan melakukan pekerjaan yang besar. Selanjutnya ada prestasi, kepandaian bergaul, dan inisiatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Astuti, nomor NIM 4111802 dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang demosi dan mutasi. Yang pertama, pengertian demosi. Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya, keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan kepada karyawan yang bermasalah atau kinerja yang buruk. Jadi, memang jika benar-benar perusahaan ingin maju, maka harus menciptakan kompetisi bagi karyawannya, agar tekun dalam bekerja dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan lainnya. Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang yang akhirnya menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik dalam perusahaan. Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik kalau karyawannya bekerja tidak produktif? Artinya, karyawan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi atau tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moral yang rendah. Selanjutnya yaitu mutasi. Pengertian mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya, mengalami pindah kerja dan kompensasi gaji tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan, serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan yang lainnya di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Yang kedua, tujuan mutasi menurut Mujono adalah sebagai berikut. Untuk menciptakan produktivitas karyawan, untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya. Yang kelima, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka. Yang ketujuh, untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Selanjutnya adalah sebab-sebab dan alasan mutasi. Sebab-sebab dan alasan mutasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan sendiri. Mutasi atas permintaan sendiri adalah dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan dari pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya pemindahan jabatan yang peningkatnya sama baik antar bagian manapun ke tempat lain. Yang kedua, alih tugas produktif atau ATP. Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan mendapatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang telah kami sampaikan dalam video kali ini, yaitu tentang teori dan konsep pengembangan sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.